Semangat pagi, selamat datang di kelas biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem dipelajari dalam ilmu ekologi. Mengapa kita perlu mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda tak hidup di sekitar kita? Dengan mempelajari ekologi, diharapkan kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem sehingga kehidupan di bumi tetap berlangsung. Berdasarkan letaknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat disebut juga terestrial. Yang termasuk ekosistem terestrial antara lain taiga, tundra, hutan gugur, gurun, sabana, padang rumput, dan hutan hujan tropis yang banyak terdapat di Indonesia. Yang kedua, ekosistem air atau ekosistem akuatik. Terbagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang tenang, contohnya danau, dan yang mengalir, contohnya sungai. Berikutnya adalah ekosistem air laut, memiliki kadar garam yang tinggi dan memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dan berbagai tingkat kedalaman. Ada 3 zona, yaitu zona fotik, zona twilight, dan zona afotik. Jenis ekosistem laut antara lain estuari, yaitu peralihan antara ekosistem sungai dengan laut, pantai pasir, terumbu karang, pantai batu. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan dan sungai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya waduk yang berfungsi untuk saluran irigasi pada pertanian atau pembangkit listrik. Ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen yang hidup dan komponen tak hidup. Komponen tak hidup disebut dengan komponen abiotik. Iklim terbentuk dari beberapa komponen abiotik seperti kelembapan, suhu, curah hujan, cahaya matahari, pH, dan lain-lain yang mempengaruhi kesuburan tanah. Air sangat penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, karena komponen yang paling banyak dalam tubuh makhluk hidup adalah air. Cahaya matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Ini juga berhubungan dengan air, komponen udara seperti karbon dioksida dan oksigen. Tumbuhan memerlukan unsur mineral atau unsur hara agar optimal pertumbuhannya. Makhluk hidup lain juga membutuhkan unsur mineral. Selain mempengaruhi pertumbuhan tanaman, suhu juga dapat mempengaruhi kinerja dari enzim pada tubuh manusia maupun hewan. Lalu kita bahas bagaimana dengan komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Di dalam ekosistem, komponen biotik itu terbagi menjadi beberapa peran, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis atau disebut dengan makhluk autotrof. Pada ekosistem darat terdapat beberapa macam tumbuhan, sedangkan pada ekosistem air terdapat alga yang disebut dengan fitoplankton. Berikutnya adalah tingkat konsumen, yaitu kelompok makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga ia bergantung pada makhluk hidup lain. Berdasarkan tingkat tropiknya terbagi menjadi konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi konsumen herbivora, konsumen karnivora, dan konsumen omnivora. Sedangkan pengurai ada 2 macam, yaitu decomposer dan detritivor. Dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen biotik baik sejenis maupun yang tak sejenis. Interaksi ini terjadi pada tingkat populasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh makanan, mempertahankan wilayah, dan berkembang biak. Bentuk interaksinya bisa kerjasama atau justru bermusuhan dengan cara kompetisi.
Kompetisi juga bisa terjadi antar kelompok yang tidak sejenis. Contohnya ketika mereka memperebutkan wilayah atau makanan. Ada 3 simbiosis yang kita kenal, antara lain simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Masih ingat ya apa perbedaannya? Kita lihat contoh dari gambar-gambar berikut. Di dalam ekosistem juga terdapat hubungan di mana antar spesies tidak saling mengganggu ataupun saling menguntungkan. Alelopati adalah hubungan antar populasi di mana populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Predasi adalah hubungan di mana ada yang berperan sebagai pemangsa dan pihak lainnya adalah pihak yang dimangsa. Aliran energi dalam ekosistem merupakan perpindahan materi atau zat dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain melalui peristiwa memakan dan dimakan. Peristiwa inilah yang membentuk suatu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan hanya terjadi dalam satu rangkaian proses memakan dan dimakan yang sederhana. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan sehingga membentuk jaring-jaring. Piramida ekologi adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara tingkat tropik satu dengan tropik lainnya secara kuantitatif. Ada 3 piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Pada piramida energi terlihat dengan jelas adanya penurunan jumlah energi secara bertahap. Hal ini disebabkan karena ada energi yang hilang melalui aktivitas, yaitu untuk bernafas, untuk mencerna makanan, dan dibuang melalui ekskresi maupun feses. Lalu yang berikutnya, karena tidak semua makanan dapat dimakan oleh organisme trofik di atasnya. Biasanya, tingkat trofik yang berada di atas hanya mendapatkan 10% dari jumlah energi tingkat trofik yang ada di bawahnya. Dalam interaksinya dengan lingkungan, makhluk hidup melakukan adaptasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Yang pertama, adaptasi fisiologi, yaitu perubahan fungsi organ tubuh. Contohnya, ikan air laut yang banyak minum tetapi sedikit mengeluarkan urin. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, variasi bentuk paruh pada aves tergantung dari jenis makanan yang dimakannya. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, di mana ada perubahan tingkah laku untuk melindungi dirinya. Contohnya, pemutusan ekor pada cicak. Daur biogeokimia adalah suatu siklus yang melibatkan makhluk hidup, komponen abiotik, dan mengalami perubahan unsur organik maupun anorganik, sehingga daur ini melibatkan pelajaran biologi, geografi, dan kimia. Demikianlah pembahasan kita tentang ekosistem. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.